Ayahku adalah dewa perang. Bab 321. Liru Yue mengertakkan gigi, kakak, kamu telah berubah. Aku adalah saudara kandungmu. Jika kamu memukuliku seperti ini karena pria yang bau, oke. Aku akan pergi sekarang. Aku ingin melihat apa yang terjadi pada pria bau ini. Aku tidak akan pergi jauh, aku akan menunggu di bawah hingga saudara Zhang membawa anak buahnya untuk membunuhnya. Kemudian, dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan kepahitan dan kebencian. Kamu meminta kakakku untuk menamparku 2 kali. Jika kamu menginginkan seorang laki-laki daripada anggota keluarga, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ketika anak buah saudara Zhang memukulmu setengah mati, aku akan menginjak kepala orang baik ini tidak seperti kamu. Setelah mengatakan itu, dia berlari keluar dengan marah dengan gaun tidur kecilnya. Li Rumeng tetap di sana, air mata mengalir di wajahnya. Qianjun, aku minta maaf karena membuatmu tertawa. Adikku, benar-benar memalukan. Kamu, adikmu, harusnya benar-benar diberi pelajaran. Jika kamu tidak menamparnya 2 kali sekarang, aku akan mengambil tindakan. Menyebut putriku anjing. Haha. Guan Qianjun berkata dengan dingin, jika ada anak buahku yang mendengarnya, dia akan mati. Li Rumeng tiba-tiba bergidik. Dia memandang pria tidak jauh dari situ dengan heran. Tiba-tiba dia merasa sedikit aneh. Itu membuatnya sedikit takut. Dia mengangguk dalam diam dan tidak peduli dengan adiknya, dia mungkin tidak akan pergi jauh. Guan Qianjun terus bergerak sambil mengucapkan kata-kata kasar. Telur rebusnya segera digoreng dan semangkuk mie rebus yang harum dibawakan. Mie kuning muda, sayuran putih, sup merah yang terbuat dari tomat tumbuk, dan telur rebus emas yang digoreng sempurna. Penuh warna, rasa, dan Anda bisa tahu rasanya enak hanya dengan melihatnya. Mulut Li Rumeng ternganga. Air liurnya tidak keluar, tapi air matanya mengalir. Guan Qianjun bertanya, kamu menangis karena kelezatan mie spesialku. Li Rumeng menggelengkan kepalanya dan mengangguk, ya, rasanya sangat enak. Tapi aku melakukannya karena tidak ada yang memasak mie padaku untuk waktu yang sangat lama sekali. Setelah memakannya, kamu merasa nyaman menciumnya. Terima kasih, Qianjun. Tidak, terima kasih, tidak, terima kasih. Qian berkata kepada ayahnya, Bibi Rumeng, cepat makan saja. Kamu makan dengan baik, dan kamu adalah suguhan terbesar bagi ayahku. Terima kasih, cepatlah makan. Mie yang dimasak oleh ayahku. Itu bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Ini benar. Jika tersiar kabar tentang mie yang dimasak oleh dewa perang tertinggi, banyak orang kaya dari seluruh dunia yang rela menghabiskan jutaan dolar untuk memakannya. Jadi, ini adalah semangkuk mie yang sangat sederhana dengan hanya 1 telur rebus, dan nilainya memang tak terukur. Li Rumeng makan dengan cepat. Dalam 2 gigitan, wajahku bersinar. Wow, aku belum pernah makan mie lezat seperti ini. Qianjun, bagaimana kamu memasaknya? Dengan bahan sederhana dan tanpa bumbu khusus, aku tidak akan pernah bisa memasak mie lezat seperti itu. Apalagi telur rebus ini semuanya telur, apakah yang kamu goreng memiliki aroma seperti telur? Guan Qianjun tersenyum ringan, hanya panasnya. Hanya 4 kata sebenarnya mengandung keterampilan memasak tingkat tertinggi. Qian meneteskan air liur saat melihatnya. Li Rumeng bertanya, Qian, apakah kamu belum makan malam? Makan. Qian mengangguk, ayah dan aku makan sebelum kami pergi mengambil boneka, tapi mie yang dimasak oleh ayah sangat enak. Ya, begitu aku menciumnya, aku tidak bisa menahannya. Li Rumeng tersenyum cerah. Jadi, yang besar dan yang kecil membagikannya. Li Rumeng tiba-tiba bertanya, Qianjun, bagaimana jika orang-orang itu datang dan membunuh mereka? Mereka tidak bisa dibunuh. Guan Qianjun berkata dengan ringan, bahkan jika mereka datang, mereka akan bersujud dan memohon belas kasihan. Saat ini, di tangga lantai pertama, ada seseorang yang duduk, hanya mengenakan baju tidur. Liru Yue mengertakkan gigi dan bergumam, sialan Guan Qianjun. Kamu berani membuatku dipukuli oleh kakakku dan diusir, kamu mati. Saudara Zhang akan segera kembali, aku akan membiarkan dia mengganggu kedua kakimu. Dan gadis sialan itu, mulutnya nakal sekali, aku akan memotong lidahmu. Anjing itu, aku ingin makan dagingmu juga. Daging anjing paling enak. Saudara Zhang, ayo cepat, katanya, sambil tidak sabar menunggu Zhang Mazi. Seolah-olah dia benar-benar diusir. Di luar komunitas, Zhang Mazi juga sedang menunggu seseorang dengan gigi terbuka.
Di sebelahnya ada dua orang bibi yang membalut lukanya dan menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit. Dapatkan vaksinasi rabies dan suntikan tetanus sesegera mungkin. Jika tidak, seseorang mungkin akan mati. Zhang Mazi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kejam, aku akan membunuh bajingan itu sebelum aku mulai. Dia segera menunggu. 3 atau 4 Fan Lusu melaju dan berhenti di depannya. Pintu terbuka satu demi satu, dan preman ganas melompat keluar satu demi satu, semuanya dengan lukisan naga dan naga di tubuh mereka. Cukup menakutkan. Sekali melihatnya dan Anda akan tahu bahwa ia cukup mampu bertarung. Salah satu pria botak, yang tingginya lebih dari 1,8 meter, bertanya dengan muram, Zhang Tua, kamu masih terluka parah. Siapa yang begitu kejam? Tangan dan kakimu hampir hancur. Tubuh Zhang Mazi, dia sedikit terkejut. Zhang Mazi mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, aku akan membawamu ke sana sekarang. Seorang prajurit berkepala besar yang baru saja meninggalkan medan perang memiliki beberapa keterampilan. Kamu harus berhati-hati agar tidak terluka. Apakah orang kecil itu bisa menyakitiku? Ada begitu banyak orang, sangat takut. Dia memandang para preman di sekitarnya, saudaraku, mari kita rawat anak itu untuk Lao Zhang. Malam ini Lao Zhang mengundangnya minum dan bermain dengan wanita, jadi mari kita jaga anak itu. Potong tangan anak itu. Kalau begitu, serahkan pada Lao Zhang untuk menanganinya. Para preman itu berteriak dengan senyum garang. Zhang Mazi mengangguk, ya. Itu saja. Aku akan melawan raja lagi malam ini. Gadis itu, Li Rumeng tidak pernah setuju untuk menjadi pacarku. Dia membuatku kesal dan menyakitiku. Aku ingin dia menjadi pacarku. Wanitaku malam ini. Pria botak itu menunjukkan senyuman cabul, yang berkulit seputih susu. Zhang Mazi, ya. Bermainlah denganku ketika kamu lelah bermain. Pria botak itu berkata dengan cemberut tersenyum, dia mungkin tidak terlalu cantik, tapi kulitnya sungguh luar biasa. Pasti lembut dari ujung kepala sampai ujung kaki, hahaha. Tepat ketika semua orang mengambil parang dan bergegas ke komunitas, sebuah RV senilai beberapa juta diparkir di jalan. Semua orang berbalik dan menarik napas. Seseorang berteriak, mobil Tuan Xiong. Pria botak itu berhenti peduli untuk masuk untuk membunuh orang dan buru-buru bergegas ke depan. Dia mengangguk dan membungkuk, lalu membuka pintu mobil. Di dalam, duduk di sofa yang sangat mewah, ada seorang pria parubaya dengan punggung kokoh dan pinggang tebal. Auranya begitu kuat sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Pria botak yang awalnya mengagumkan itu tiba-tiba berubah menjadi seekor anjing yang rendah hati di hadapannya. Tuan Xiong, mengapa Anda ada di sini? Tuan Xiong berkata dengan ringan, ayo pukul seseorang. Pria botak itu ketakutan dan sulit dipercaya. Bab 322. Tuan Xiong, ini. Sudah berapa tahun Anda tidak mengalahkan seseorang sendiri? Anda memiliki ribuan saudara, ini. Siapa yang ingin Anda kalahkan? Apakah Anda ingin mengalahkan seseorang sendiri? Katakan padaku. Aku akan melakukannya. Kebetulan aku punya seseorang di sini. Saat dia mengatakan ini, dia sedikit iri pada orang yang akan dipukuli oleh Tuan Xiong. Untuk dapat membuat Master Xiong mengambil tindakan secara pribadi, pihak lain bukanlah masalah kecil. Tuan Xiong berkata dengan tenang, tidak perlu. Meskipun pihak lain bukan masalah besar, masalah ini diserahkan kepada saya oleh atasan saya. Tentu saja saya harus menanganinya sendiri dan membuat atasan saya merasa nyaman. Pria botak itu bahkan lebih terkejut lagi. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Tuan Xiong, Anda. Bos Anda. Anda sudah menjadi bos terkemuka di kota Yunhai kami. Saya belum pernah mendengar Anda memiliki bos. Tuan Xiong tertawa, dan menamparkan kepalanya begitu saja. Wah, kamu tidak tahu banyak. Jika ada orang lain yang berani menamparkan kepalanya seperti itu, dia pasti sudah dipukuli sampai mati oleh pria botak itu. Tapi tepukan Tuan Xiong membuatnya sangat tersanjung hingga dia hampir menangis. Kemudian, apa yang Tuan Xiong katakan membuatnya terbakar di luar dan lembut di dalam. Selanjutnya bos saya juga menuruti perintah atasannya, yaitu bos dari bos saya. Bos dari bos saya diprovokasi oleh orang yang picik di sini, jadi bos dari bos saya beritahu saya. Bos saya, izinkan saya mengajarkan itu bajingan buta itu pelajaran. Segera. Entah itu pria botak atau bawahannya, mereka semua ternganga karena ketakutan. Benar-benar tidak percaya. Sangat terkejut. Ini, luar biasa. Tuan Xiong yang bermartabat, raksasa Yunhai, tiba-tiba memiliki bos yang cukup mengejutkan.
Dan bos Tuan Xiong punya bos lain. Bos dari bos Tuan Xiong. Ini. Betapa menakutkannya. Orang seperti apa yang bisa menjadi bos dari bos Tuan Xiong? Pria botak itu gemetar, Tuan Xiong, ini. Bos dari bosmu, itu bukan bos-bosku bos-bos-bos. Orang macam apa dia? Bakat. Tuan Xiong memandangnya dengan ringan, dia meliriknya dan menggeliat. Omong kosong. Ngomong-ngomong, aku lupa tongkat basebalku. Pria botak itu dengan cepat mengeluarkan tongkat baseball dari bagasi untuknya. Sambil memegangnya dengan kedua tangan, dia dengan hormat membawanya ke Tuan Xiong. Tongkat baseball ini terbuat dari baja tahan karat murni. Itu tidak rata dan bahkan ada lubang peluru. Melihatnya, pria botak itu menunjukkan rasa kagum. Kemudian, pria botak itu belum menjadi pemimpin kecil, dia hanyalah antek. Ikuti Tuan Xiong dalam ekspedisinya. Tuan Xiong menggunakan tongkat baseball ini untuk menjatuhkan beberapa peluru dari musuh. Sangat ganas. Tuan Xiong membawa tongkat baseball, mengayunkannya beberapa kali, dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sekali saya tidak menggunakan senjata ini. Pria botak itu berkata sambil tersenyum, Tuan Xiong, untuk masalah kecil, hanya orang yang ingin kamu kalahkan. Benar-benar tidak mencolok, hanya seekor semut, tapi merupakan kehormatan bagi saya untuk memukuli bos-bos. Tuan Xiong membawa tongkat baseball dan berjalan menuju pintu depan. Zhang masih berdiri di sana dengan gemetar. Tuan Xiong. Tentu saja dia mengetahuinya. Dia tidak berani mendekat. Pria seperti dia, meski hanya ada 6 orang di komunitas ini, masih tertinggal jauh dibandingkan pria botak. Belum lagi bos jalanan terkemuka, Tuan Xiong. Melihat Tuan Xiong mendekat, dia dengan cepat mengangguk dan membungkuk, merendahkan diri. Tuan Xiong, Anda. Halo. Saya. Nama saya Zhang Tao, dan orang-orang di dunia memanggil saya Zhang Mazi. Anda. Jika ada yang harus Anda tangani di komunitas ini, katakan saja padaku, aku. Apakah kamu Zhang Mazi? Tuan Xiong berhenti di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Zhang Mazi merasa tersanjung, Tuan Xiong, Anda mengenal saya. Tuan Xiong mengangguk, ya, karena yang saya cari adalah Anda. Niat membunuh tiba-tiba terungkap. Sapuan tongkat yang tajam mematahkan salah satu kaki Zhang Mazi. Ledakan. Zhang Mazi menjerit dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Kaki itu patah total. Di samping, pria botak dan anak buahnya ketakutan. Sebagian besar dari 3 jiwa dan 7 jiwa hilang sekaligus. Tuan Xiong memasang wajah dingin dan tegas dan terus menggunakan tongkatnya. Tiba-tiba, lalu tiba-tiba. Jeritan, lalu jeritan lagi. Tanda seru. Tidak lama kemudian, kaki Zhang Mazi hancur total. Tuan Xiong seperti dewa kematian. Dan itu juga merupakan versi iblis dari Grim Reaper. Pria botak itu mengerti sesuatu. Celaka. Dia segera berlutut. Wajahnya pucat. Para gangster lainnya berlutut. Zhang Mazi pingsan. Sebelum pingsan, dia sepertinya memahami sesuatu. Tuan Xiong memutar lehernya, berbalik dan meletakkan tongkat baseball berdarah di bahu pria botak itu. Tiba-tiba, membuatnya cukup takut hingga mengompol. Benar-benar pipis di celana. Seluruh tubuhku gemetar. Tuan Xiong, saya tidak tahu. Saya tidak berani lagi, tolong. Tuan Xiong perlahan menyeret tongkat baseball di bahunya ke depan dan ke belakang. Hingga darah pada tongkat itu terhapus bersih. Kemudian, dia mengangkat tongkat itu sedikit dan menepuk wajahnya dengan acuh tak acuh. Dia hanya berkata, saya datang tepat waktu, kamu beruntung. Lalu dia masuk ke mobil dengan tongkat. Segera, mobil itu melaju pergi. Lelaki botak itu merasa seperti mendapat amnesti, ia ambruk ke tanah dan memandangi gerbang komunitas. Dia masih luar biasa. Di lingkungan kumuh seperti itu, sebenarnya. Bos-bos Tuan Xiong tinggal di sana. Dan dia, benar-benar hampir mati. Jika Tuan Xiong datang sedikit terlambat, dia dipimpin oleh Zhang Mazi dan bergegas masuk untuk mencari sosok super itu. Bahkan tanpa mengambil tindakan. Meski hanya pertemuan tatap muka. Bahkan tidak sepatah kata pun terucap. Sekarang, bukan hanya Zhang Mazi yang dipukuli dan pingsan di tanah. Liru Yue duduk di tangga yang gelap, memeluk lututnya dan melihat keluar dengan bodoh. Dia bergumam dalam kebingungan, aneh, kemana perginya Zhang Mazi ini? Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin mencari seseorang untuk mengalahkan anak itu? Dia sangat menunda-nunda sampai hari terasa dingin. Dia tiba-tiba merasakan sedikit dingin. Saat ini sudah larut malam, dan dia hanya mengenakan gaun tidur,
jenis di mana kakinya yang panjang akan menonjol terlepas dari kapan dia duduk atau jongkok. Pada kulit putih terlihat jelas setiap pori-pori membesar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk dirinya sendiri, menggosok lengan dan kakinya dengan tangannya. Dingin sekali. Di dalam kamar, Li Rumeng yang sudah lama khawatir juga merasa aneh. Kenapa Zhang Mazi belum datang? Kemana dia memanggil seseorang untuk memukulmu? Setelah makan mie, Guan Qianjun menonton film kartun bersama Qian. Telepon tiba-tiba berdering, dan sebuah pesan terkirim. Dia mengambilnya dan melihatnya, tersenyum sedikit. Berikutnya, pesan lain telah dikirim. Ketika dia melihat lagi, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia melirik Li Rumeng, apakah Anda ingin Zhang Mazi membawa seseorang ke sini? Bersambung.